Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat yang sama dengan Chu Feng, Chu Xingde dan Chu Xingren dihentikan, adegan lain terjadi di istana utama 4 ruang klan Surgawi Chu. Ada 5 orang di sana. 3 di antaranya adalah balai militer, balai spiritualis, dan balai harta karun. Adapun yang keempat, dia adalah wakil master balai penegakan hukum, Chu Xuan Zengfa. Namun, Chu Xuan Zengfa saat ini tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Dia sebenarnya berlutut di istana utama 4 ruang, dan dia berlutut di depan seorang tua. Meskipun orang itu adalah orang tua, tapi dia memiliki wajah seorang pria parubaya. Alasan mengapa dia jelas seorang lelaki tua dan bukan lelaki parubaya adalah, karena kepalanya yang panjang, dan rambutnya seputih salju. Rambutnya yang seputih salju begitu panjang, sehingga benar-benar mencapai tanah dan menyebar di atasnya. Namun, tidak sehelai rambutnya tercemar debu. Selain rambut putihnya, lelaki tua ini juga mengenakan jubah putih panjang. Jubah putihnya menyerupai salju, dan itu dapat dilihat bahwa lelaki tua ini adalah seseorang yang benar-benar suka bersih-bersih. Selanjutnya, aspek yang paling mencengangkan dari lelaki tua ini sudah jelas bukan pakaiannya, apalagi wajah lelaki setengah baya itu. Tapi sebaliknya, itu adalah aura penguasaannya yang dominan. Dia adalah seseorang yang orang lain akan merasa hormat dengan sekali lirikan. Adapun orang ini, dia adalah ahli terkuat kedua di Chu Heavenly Clan sekarang, Chu Hanpeng. Chu Xuan Zengfa, apakah kamu tahu salahmu? Tanya Chu Hanpeng dengan tenang. Meskipun dia tidak marah, tapi pertanyaannya sangat luar biasa. Lord Utmost Exalted Elder, junior ini memang salah karena tidak sopan terhadap para senior. Namun, aku tidak merasa ada yang salah dengan saranku untuk menarik kembali Chu Feng ke klan surgawi Chu kami, kata Chu Xuan Zengfa. Kamu ingin membawa sampah yang sudah kita buang dari klan, tapi kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak salah. Chu Xuan Zengfa, kamu benar-benar berani. Apakah kamu bahkan tidak menempatkan tetua agung ini seutuhnya di mata kamu? Untungnya, sayapmu masih belum cukup keras. Kalau tidak, mungkin saja kamu berencana untuk melepaskan kekuatan penindasmu itu, untuk menekan tetua agung sekalipun. Begitu Chu Xuan Zengfa mengucapkan kata-kata itu, dia segera ditegur oleh 3 balai master. Tampaknya, Chu Xuan Zengfa benar-benar meninggalkan keluhan yang sangat besar pada mereka, itu setelah menekan mereka dengan kekuatannya yang menekan. Sekarang karena kesempatan telah muncul dengan sendirinya, mereka akan mengeksekusi Chu Xuan Zengfa di tempat. Namun pada saat ini, Chu Hanpeng mengangkat tangannya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun demikian, dia menunjuk ke arah 3 master balai untuk tutup mulut. Chu Hanpeng ini adalah dukungan dari 3 master balai. Secara alami, mereka tidak akan berani melawan keinginan Chu Hanpeng. Meskipun mereka merasa sangat tidak berdamai, tapi mereka masih segera menutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Chu Xuan Zengfa, coba katakan padaku, mengapa kamu berpikir bahwa tidak salah untuk membawa sampah yang kita sudah dibuang itu kembali ke klan? Jika kamu mampu memberikan alasan yang dapat dibenarkan kepada lelaki tua ini, kami dapat mempertimbangkan masalah ini untuk diselesaikan. Kalau tidak, orang tua ini pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan hanya berlutut hari ini, kata Chu Hanpeng. Lord Utmost Exalted Elder, untuk yang pertama, ketika Chu Xuan Yuan membuat kesalahan besar saat itu, Chu Feng masih hanya anak-anak. Hal itu tidak ada hubungannya dengannya. Dia seharusnya tidak terlibat sejak awal, kata Chu Xuan Zengfa. Tidak ada hubungannya dengannya ya. Lalu, jika bukan karena dia, apakah Chu Xuan Yuan akan membuat kesalahan besar seperti itu? Apakah dia akan melakukan hal semacam itu? Master Balai Militer menyela. Itu adalah keputusan Chu Xuan Yuan sendiri, dan bukan niat Chu Feng. Jadi, bagaimana itu bisa menjadi kesalahan Chu Feng? Jika seseorang pergi dan membunuh seseorang untukmu, haruskah kamu dihukum bersama si pembunuh? Tanya Chu Xuan Zengfa. Kamu, mendengar kata-kata itu, Master Balai Militer mengungkapkan ekspresi jelek. Dia pun bingung bagaimana cara menyangkal Chu Xuan Zengfa. Namun tepat pada saat ini, Master Balai Harta Karun berkata, Chu Xuan Zengfa, kamu membuyarkan kebenaran.
Alasan sebenarnya mengapa Chu Feng dianggap sampah dan dibuang, itu bukan karena apa yang dilakukan Chu Xuan Zengfa. Tapi sebaliknya, itu karena Chu Feng sendiri tidak memiliki bakat untuk kultivasi bela diri. Menempatkan seseorang seperti dia di klan surgawi Chu kita, itu akan menjadi aib bagi klan surgawi Chu kita. Itulah alasan mengapa kami membuangnya dari Chu Heavenly Clan kami, ucap Balai Harta Karun. Hahaha, mendengar kata-kata itu, Chu Xuan Zengfa tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Melihat senyum menghina di wajah Chu Xuan Zengfa, Master Balai Harta Karun merasa sangat tidak senang. Senior, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Chu Feng dikeluarkan dari klan surgawi Chu kami, itu karena bakatnya dalam hal kultivasi bela diri tidak cukup kan? Tanya Chu Xuan Zengfa yang alih-alih menjawab. Tentu saja, Master Balai Harta Karun berkata dengan pasti. Dalam hal ini, dua senior, apakah kalian berdua juga merasa itu adalah masalahnya? Chu Xuan Zengfa mengalihkan pandangannya ke arah Master Balai Militer dan Master World Spirit Hall. Kamu mengajukan pertanyaan yang sudah kamu tahu jawabannya, kata dua orang Master Balai. Selain itu, ada sedikit cemoohan dalam nada mereka ketika mereka mengucapkan kata-kata itu. Mereka melihat Chu Xuan Zengfa, itu seperti mereka sedang melihat orang bodoh. Jika itu masalahnya, maka kita harus meminta Chu Feng kembali ke klan kita terlebih lagi. Seperti yang diketahui semua orang di alam atas Cilio Kosem besar, Chu Feng tidak mampu melatih kultivasi bela diri. Tapi sebaliknya, dia jenius dalam bidang bela diri, kata Chu Xuan Zengfa. Mendengar kata-kata itu, ketiga Master Balau langsung mengerutkan kening mereka. Hanya pada saat inilah mereka menyadari, bahwa mereka benar-benar jatuh hati pada perangkap Chu Xuan Zengfa. Tuan Utmost Exalted Elder, apakah kamu pikir junior ini benar? Tanya Xuan Zengfa. Pada saat ini, Chu Xuan Zengfa mengalihkan pandangannya ke Chu Hanpeng. Adalah mungkin bagi Chu Feng untuk kembali ke klan kami. Namun, ia harus terlebih dahulu menjalani tes, kata Chu Hanpeng. Menjalani tes, Lord Utmost Exalted Elder, tes seperti apa yang kamu inginkan untuk Chu Feng ambil? Tanya Chu Xuan Zengfa. Ini terutama merupakan uji dua aspek. Pertama, kita harus membuktikan bahwa Chu Feng benar-benar memiliki bakat untuk kultivasi bela diri. Dan yang kedua, kita harus membuktikan bahwa dia memang putra Chu Xuan Yuan. Dengan demikian, orang tua ini telah memutuskan untuk memiliki Chu Feng yang naik 9 tingkat langkah petir surgawi, kata Chu Hanpeng. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuan Zengfa segera gembira. Adapun tiga Master Balai lainnya, wajah mereka langsung tenggelam. Chu Hanpeng baru saja keluar dari pelatihan tertutupnya. Dengan demikian, dia mungkin masih tidak mengerti Chu Feng dengan baik. Namun, mereka bertiga sudah mendengar tentang Chu Feng. Hanya dengan hal-hal yang telah dilakukan Chu Feng di alam atas Cilio Kosem besar, itu hanyalah tugas yang mudah baginya untuk naik ke 9 langkah petir surgawi. Namun tepat pada saat ini, Chu Hanpeng menambahkan, Chu Feng harus naik ke langkah petir surgawi ke-8. Kalau tidak, dia akan dianggap telah gagal tes, ucap Chu Hanpeng. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ketiga ekspresi Master Balai dan Chu Xuan Zengfa itu segera berubah. Tiga Master Balai yang awalnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka, itu segera menjadi gembira. Adapun Chu Xuan Zengfa, ia mulai mengerutkan keningnya. Sebagai anggota Chu Heavenly Clan, mereka semua tahu betul betapa sulitnya untuk naik ke langkah petir surgawi ke-8. Lord Utmost Exalted Elder, dalam sejarah Chu Heavenly Clan kami, hanya leluhur kami yang berhasil naik ke langkah ke-8 dari 9 langkah petir surgawi. Kamu hanya ingin menguji bakat Chu Feng, namun kamu ingin dia naik ke langkah ke-8. Bukankah ini agak terlalu, ucap Chu Xuan Zengfa sambil mengerutkan keningnya. Terlalu apa? Kamu ingin mengatakan bahwa aku membuat segalanya agak terlalu sulit untuk Chu Feng? Tanya Chu Hanpeng. Tetua Agung, meskipun tidak sopan bagiku untuk mengatakannya, tetapi memang itulah masalahnya. Ini hanyalah ujian bagi bakatnya, dan tidak perlu baginya untuk naik ke langkah ke-8. Kata Chu Xuan Zengfa. Jika dia adalah orang biasa lainnya, secara alami tidak perlu baginya untuk naik ke ke-8 langkah surgawi. Namun, apakah Chu Feng ini orang biasa? Tanya Chu Hanpeng. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuan Zengfa tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, Chu Feng benar-benar tidak bisa dipandang sebagai klan surgawi Chu biasa. Karena bagaimanapun, dia adalah putra Chu Xuan Yuan.
Hanya dengan identitas itu saja, dia seharusnya tidak dipertimbangkan di antara jajaran klan surgawi Chu biasa. Aku sudah mengatakannya. Chu Feng perlu membuktikan dua hal, baik bakatnya dan juga fakta, bahwa ia adalah putra Chu Xuan Yuan. Dibandingkan dengan aspek pertama, aspek kedua adalah hal yang bahkan jauh lebih penting. Kalau tidak, jika ada orang acak yang muncul dan menyatakan dirinya sebagai putra Chu Xuan Yuan, lalu ingin menerima warisan Chu Heavenly Clan kami, haruskah kita juga menerimanya? Kata Chu Hanpeng. Apa yang dikatakan Tetua Agung sangat benar. Namun, jika kita benar-benar ingin membuktikan Chu Feng sebagai putra Chu Xuan Yuan, bukankah akan lebih baik bagi kita untuk mengirim orang ke alam bawah leluhur bela diri, dan bertanya kepada Chu Xuan Yuan tentang hal itu? Apakah kamu hanya berpikir kamu cukup pintar untuk berpikir tentang itu? Kata Chu Hanpeng dengan dingin. Chu Xuan Zhengfang tidak tahu bagaimana merespons. Ketika orang tua ini meninggalkan pelatihan pintu tertutup dan mengetahui tentang masalah ini, aku segera melanjutkan ke alam marsial leluhur, kata Chu Hanpeng. Lalu Tetua Agung, mungkinkah Chu Xuan Yuan tidak memberi kamu jawaban? Chu Xuan Zhengfa agak khawatir. Dia takut bahwa dengan temperamennya Chu Xuan Yuan, dia akan menolak untuk memberikan wajah kepada Chu Hanpeng. Jika itu yang terjadi, yang akan menderita adalah Chu Feng. Chu Xuan Yuan telah menyegel tanah terlarang Chu Heavenly Clan kami di alam bawah bela diri Ancestor. Orang tua ini tidak bisa bertemu dengannya, kata Chu Hanpeng. Chu Xuan Yuan sialan itu terlalu berani. Dia harus dihukum berat. Lord Utmost Exalted Elder, bawahan ini meminta persetujuanmu untuk melanjutkan ke alam bawah marsial Ancestor untuk menghukum Chu Xuan Yuan, kata Master Balai Militer. Formasi yang didirikan Chu Xuan Yuan adalah sesuatu yang bahkan orang tua ini tidak bisa membukanya. Bagaimana mungkin kamu bisa menerobosnya? Tanya Chu Hanpeng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Master Balai Militer menjadi sangat jelek. Bukan hanya dia saja, bahkan ekspresi dari dua Master Balai lainnya dan Chu Xuan Zhengfa juga berubah. Bahkan Chu Hanpeng tidak bisa menembus formasi Chu Xuan Yuan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan, seberapa kuat Chu Xuan Yuan itu. Selanjutnya, jangan berbicara tentang merawat Chu Xuan Yuan lagi. Kecuali, kamu ingin berakhir seperti Chu Kongtong. Ketika Chu Hanpeng mengucapkan kata-kata itu, dia dengan sengaja melirik ke arah Master Balai Militer, Balai Spiritualis, dan Balai Harta Karun. Mendengar kata-kata itu, ketiga Master Balai langsung bergetar. Mereka secara alami tahu tentang apa yang terjadi pada Chu Kongtong. Chu Kongtong telah memasuki alam bawah bela diri leluhur, dan menghina keratua yang merawat Chu Xuan Yuan. Hingga akhirnya, matanya ditarik keluar dan kakinya dipotong. Meskipun kultivasinya tidak lumpuh, tapi hal itu terus menurun. Yang terpenting adalah, tidak ada yang bisa mengobati mata dan kakinya yang hilang. Saat ini, Chu Kongtong telah menjadi cacat. Hanya orang gila yang ingin berakhir seperti dia. Lord Utmost Exalted Elder, apakah kita mengabaikan Chu Xuan Yuan seperti ini? Master Balai Militer bertanya. Hehehe. Pada saat itu, Chu Hanpeng tertawa dan kemudian berkata, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa Chu Heavenly Clan kami mampu memenjarakan Chu Xuan Yuan? Tanya Chu Hanpeng. Begitu Chu Hanpeng mengatakan kata-kata itu, ekspresi Master Tiga Balai Langaung menjadi lebih buruk. Kata-kata Chu Hanpeng ini terlalu mengejutkan. Untuk seseorang seperti dia mengatakan kata-kata seperti itu, dia hanya mengakui fakta bahwa klan surgawi sebenarnya tidak cocok untuk Chu Xuan Yuan. Untuk hal-hal tertentu, tidak perlu mengatakannya terlalu jelas. Itu akan dilakukan kepada kalian semua untuk mengetahui apa yang terjadi di hati kalian. Namun, aku akan memberimu semua nasihat ini. Setelah menyentuh skala terbalik naga, dan kamu akan mati. Kalian semua harus tahu, mengapa Chu Xuan Yuan melakukan apa yang dia lakukan saat itu. Jadi, meskipun kalian semua memiliki keluhan di hati kalian, tapi orang tua ini masih harus menyarankan kalian semua untuk menahan diri, lanjut Chu Hanpeng. Mendengar kata-kata itu, ketiga wajah Masters Balai itu berubah pucat. Namun, Chu Xuan Zhengfa diam-diam senang karena ini. Chu Xuan Yuan akhirnya melepaskan pembantaiannya karena Chu Feng. Adapun Chu Hanpeng, ia pertama kali menyatakan bahwa Chu Xuan Yuan sangat kuat, dan bahkan klan surgawi Chu tidak bisa melakukan apapun tentangnya. Kemudian, ia menyatakan Chu Feng sebagai skala terbalik Chu Xuan Yuan.
Dia sudah jelas mengingatkan Master Balai Militer, Balai Spiritualis, dan Balai Harta Karun untuk tidak melakukan apapun pada Chu Feng, tanpa terlebih dahulu memikirkan konsekuensinya. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti Chu Kongtong. Di sisi lain, Chu Xuan Zengfa justru malah bingung karena ini. Bukankah Chu Hanpeng tidak menyukai Chu Xuan Yuan? Bukankah dia pendukung Balai Militer? Mengapa dia bertindak seperti itu hari ini? Dalam hal ini, Lord Utmost Exalted Elder, selama Chu Feng naik ke langkah ke-8 dari 9 langkah petir surgawi, apakah dia akan membuktikan dirinya sebagai putra Chu Xuan Yuan? Tanya Chu Xuan Zengfa. Itulah yang orang tua ini pikirkan sebagai kasusnya. Bagaimana menurutmu? Kata Chu Hanpeng. Junior ini juga merasa ini layak, kata Chu Xuan Zengfa. Karena itu masalahnya, itu harus diselesaikan. Segera siapkan 9 langkah surgawi, dan minta Chu Feng untuk melakukannya. Jika dia mampu naik ke langkah ke-8, dia akan tinggal di sini. Jika dia tidak dapat melakukannya, maka dia harus pergi. Kamu harus menangani masalah ini. Apakah kamu memiliki keberatan? Tanya Chu Hanpeng. Lord Utmost Exalted Elder, Junior ini pasti akan menangani masalah ini sesuai dengan keinginan Lord Utmost Exalted Elder, kata Chu Xuan Zengfa. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Xuan Zengfa berdiri dan berencana untuk pergi. Tunggu, sebentar. Namun tepat pada saat itu, Master Balai Militer tiba-tiba berbicara. Setelah dia menghentikan Chu Xuan Zengfa untuk pergi, dia menoleh ke arah Chu Hanpeng. Tuan Utmost Exalted Elder, mengabaikan masalah tentang Chu Feng, Chu Xuan Zengfa ini sudah tidak sopan terhadap seniornya. Apakah kita membiarkannya seperti ini? Jika yang lain dari Chu Heavenly Clan kita meniru perilakunya, bukankah kita akan kehilangan semua aturan dan hukum? Betul sekali, Lord Utmost Exalted Elder, dia benar-benar tidak bisa dimaafkan seperti ini, tambah 2 Masters Balai lainnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuan Zengfa mulai mengerutkan keningnya. Ketiga lelaki tua itu benar-benar tidak mau membiarkannya pergi. Namun, ekspresi Chu Hanpeng tidak banyak berubah setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh 3 Master Balai. Dengan tenang, dia pun berkata, memang benar, Chu Xuan Zengfa tidak sopan terhadap seniornya. Namun, apakah kalian bertiga sebagai bawahannya sudah menghormatinya? Chu Hanpeng bertanya balik. Ini, mendengar kata-kata itu, wajah ketiga Master Balai langsung berubah pucat. Chu Xuan Zengfa juga terpana, lebih tepatnya, siapa yang membantu Chu Hanpeng? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.